Setelah kejadian yang menimpa Takemichi di masa depan yang begitu tragis, kini di masa lalu kesialan Takemichi datang lagi. Setelah mengetahui semua kebenaran tentang siapa Kurokawa Izana dan menceritakan semuanya kepada Chifuyu, di masa lalu kali ini dia pun dihajar habis-habisan oleh Kapten Divisi 5 Toman, yaitu Mucho. Apakah yang sebenarnya terjadi di masa lalu kali ini? Dan siapakah sebenarnya Kapten Divisi 5 Toman? Oke, sebelum lanjut, siapkan kopi, duduk manis, dan tekan tombol loncengnya. Mari kita dengarkan alur cerita Tokyo Revenger Art Tenjiku di channel Edan ini, Editor Movie. Takemichi pun dibawa ke sebuah gedung kosong yang sangatlah gelap dan membuat Takemichi tidak dapat melihat apapun. Tetapi sebuah langkah kaki mendatanginya. Dan benar, dia adalah Mucho. Takemichi yang sedang babak belur diperintahkan Mucho untuk melihat ke arah sampingnya. Takemichi terkejut bukan main. Setelah melihat ke arah samping, di sana terlihat Inui dan Koko telah babak belur dihajar oleh Mucho. Serta dengan raut wajah dingin Mucho berkata, "Semua pemerannya berada di sini." Setelah melihat Takemichi yang babak belur, Koko berkata, "Sialan, bahkan Takemichi juga ditangkap oleh hantu S62." Takemichi lalu terkejut setelah mendengar perkataan tentang hantu S62 dari mulut Koko. Inui pun menambahkan jika Mucho adalah sahabat dari Kurokawa Izana dan yang lainnya dari generasi brutal dan 6 dari mereka keluar dari Juvie. Mucho yang mendengarkan hal itu lalu berkata, "Permasalahan ini bukan urusan kalian, Izana itu urusanku." Takemichi terkejut dan berpikir ada apa dengan orang ini sebenarnya. Takemichi yang terikat lalu bertanya kepada Mucho kenapa membawa dirinya kemari. Lalu Mucho memberitahu kepada Takemichi jika divisi kelima adalah sebuah unit khusus spesial Toman yang mana memiliki izin untuk mengurus anggota Toman yang dianggap melenceng. Yang dengan lebih mudahnya, divisi kelima adalah komite kedisiplinan Toman. Dan Mucho juga berkata jika divisi kelima juga memiliki izin untuk menghukum para pengkhianat Toman tanpa persetujuan ketua sekalipun. Mendengarkan hal itu, Takemichi lalu berpikir bahwa Mucho tidaklah berpihak di sisi Tenjiku. Dan apakah Mucho termasuk orang yang baik? Lalu Takemichi yang terikat berkata kepada Mucho, "Jadi maksudmu aku melakukan sesuatu yang mencurigakan?" Mucho menjawab, "Apakah kau tahu apa motoku? Kesalahan tersangka harus dibuktikan tanpa keraguan sedikit pun." Takemichi lalu bertanya balik, "Tunggu sebentar, jadi kau berkata aku telah melakukan sesuatu?" Mucho pun menjawab, "Siapa tahu, aku juga tidak tahu." Kemudian Inui memotong perkataan mereka dan berkata, "Aku memiliki koneksi dengan Tenjiku, Kurokawa Izana, dan aku juga adalah orang yang mengarahkan Izana untuk menyerang divisi pertama. Divisi pertama Toman adalah pengkhianat sekaligus mata-mata dari Tenjiku, dan mastermind dari semua ini adalah dia, Hanagaki Takemichi." "Dan itulah yang kau pikirkan, benar kan Mucho?" Takemichi lalu terkejut yang mendapati dirinya dianggap sebagai seorang pengkhianat yang dipikirkan oleh Mucho. Tetapi Koko menyambung perkataan dari Inui, "Hanagaki bukanlah seorang pengkhianat." Inui lalu menyambung Mucho, "Kamu salah tentang semuanya, kami bukanlah pengkhianat." Lalu Mucho pun menjawab, "Apa yang telah kalian ocehkan? Kalian itu tidak termasuk ke dalam daftar target yang divisi 5 incar." Takemichi lalu bertanya, "Tidak masuk daftar target? Lalu tentang apakah semua ini?" Kemudian Mucho mulai membuka pembicaraan, pencurian, perkelahian, narkotika. "Aku dan Izana melakukan hal-hal buruk sepanjang waktu. Lalu kami mendirikan geng kami sendiri dan kami ditakuti sebagai generasi brutal. Kamilah yang menguasai era itu.
Lalu Izana untuk suatu alasan dia mengeluarkan diri. Berpikir aku pun menjadi bosan. Dan Mikey dia merekrutku. Apakah sampai di sini kau paham, Takemichi? Aku adalah salah satu dari pendiri Tenjiku. Kemudian Izana kembali ke dalam geng itu. Dan apakah kalian tahu? Kalian semua sekarang adalah musuhku. Takemichi lalu bertanya kepada Mucho, sebenarnya apakah tujuannya melakukan semua ini? Tidak peduli sebanyak apapun kau melayani Izana, dia hanya melihat Mikey di matanya dan menciptakan Tenjiku hanya untuk menghancurkan Mikey. Lalu Mucho membantah perkataan dari Takemichi dan menjelaskan bahwa Izana tidaklah hanya mengejar Mikey, tetapi dia mengincar 3 orang lainnya, salah satunya adalah Koko. Dan kenapa Tenjiku ingin mendapatkan Koko? Karena Koko sangatlah jenius dalam menghasilkan uang. Karena yang Izana incar adalah menguasai financial power yang dimiliki oleh Koko. Dan pada akhirnya Mucho pun mengancam Koko dengan memaksa untuk bergabung dengan Tenjiku, atau dia akan membunuh Inui dan Takemichi. Dan di sini Mucho juga berkata kepada Takemichi bahwa Mikey bukanlah satu-satunya rencana dari Izana, melainkan 3 orang lainnya, yaitu Koko sebagai pondasi financial power, Kisagi sebagai mastermind dari semua rencana, dan Mikey dengan karismanya yang luar biasa. Dengan ini Mucho menyatakan bahwa Izana dapat membuat mereka bertiga menggunakan kekuatannya secara maksimal dan membuat organisasi kriminal terhebat sepanjang sejarah. Dan sekali lagi Mucho menanyai Koko tentang bagaimana keputusannya. Tetapi Takemichi mencoba untuk berdiri. Di sini Takemichi meminta agar Koko tidak mendengarkan ucapan dari Mucho. Dan Takemichi pun berdiri. Dia pun berkata, Koko no Hajime adalah anggota dari divisi pertama, dan aku tidak akan menyerahkan bawahanku kepada orang sepertimu. Kau tidak akan mendapatkannya, Mucho. Ini semua bukan tentang kalah ataupun menang. Kemudian dengan sekuat tenaga Takemichi mencoba menyerang Mucho. Dan pada akhirnya mereka berdua, Inui dan Takemichi, justru terlempar ke tempat sampah. Karena saat Takemichi bertarung melawan Mucho, Inui ikut datang untuk membantunya. Dan pada akhirnya Takemichi membopong Inui di tengah jalan. Inui meminta maaf kepada Takemichi karena dirinya tidak dapat melindungi Koko. Dan Takemichi meminta maaf juga kepada Inui dan berkata, maafkan aku Inui, aku selama ini telah salah paham pada kalian berdua. Aku kira kalian berada di pihak Tenjiku, tetapi kalian telah menolongku. Koko, dia mengorbankan dirinya sendiri untuk kita. Kalian sungguh orang yang baik dan kalian adalah temanku. Pada akhirnya mereka berdua tiba di persembunyian milik Koko dan Inui. Serta di sana Inui berkata kepada Takemichi, aku memiliki alasan yang kuat untuk membangkitkan Black Dragon. Koko, dia selalu bersamaku kemanapun aku pergi. Bahkan jika aku menjadi orang yang tak berguna, dia selalu ada di sana untuk mendukungku. Dan karena itu aku siap untuk mati demi Koko. Dan sekarang aku menyerahkan hidupku kepadamu. Tolong warisilah Black Dragon Hanagaki. Kumohon, jadilah ketua Black Dragon generasi ke-11. Dan kumohon, selamatkanlah Koko Hanagaki. Lalu setelah mengutarakan permintaannya kepada Takemichi, Inui lalu bercerita tentang tempat persembunyiannya itu. Dan dulu tempat ini adalah tempat di mana Shinichiro Kun memperbaiki motornya. Dan untuk anak jalanan seperti kami ini, ada tempat pusat berkumpulnya mereka. Dan mereka sungguh merasa bahagia ketika Shinichiro Kun memimpin mereka. Dan dengan senyuman manis, Inui pun berkata, bukankah itu sangatlah bagus untuk berbicara bebas mengenai semua hal gila yang dilakukan di saat itu dan tertawa bebas bersama teman-temanmu. Aku sungguh mengagumi geng ini, itulah kenapa aku bergabung dengan Black Dragon kala itu. Tetapi semuanya berubah ketika Kurokawa Izana menjadi ketua di generasi ke-8 dan menjadikan semua itu menjadi omong kosong. Dan generasi ke-8 dan ke-9 mereka melakukan tindakan kriminal
seperti obat-obatan, pencurian, dan banyak perkelahian, dan membuat warisan generasi pertama menghilang. Dan perlahan aku mulai panik dan mulai tercemar dengan perilaku buruk mereka. Black Dragon yang dulunya aku kenal sekarang tidak ada lagi. Aku menjadi panik, lalu Black Dragon pun ikut tertidur. Dan setelah mendengarkan ucapan dari Inui, Takemichi pun menyambung perkataannya. Inui, di sana ada seseorang yang ingin aku selamatkan. Karena itu, aku bekerja dengan sangat keras. Tapi itu pada akhirnya aku tetap tak berguna dan aku tetap saja gagal. Tapi Inui, aku mengerti apa yang kau rasakan. Untuk sekarang, aku akan mengambil alih Black Dragon. Aku adalah kapten divisi pertama Tokyo Magic Gang dan sekaligus kapten Black Dragon generasi ke-11. Dan dengan tatapan mata dan tekad yang kuat, Takemichi mengulurkan tangannya kepada Inui dan berkata, "Bersiaplah, aku akan membawa pulang Koko, mengalahkan Kisaki, Izana, dan juga Tenjiku. Apakah kau mau mempercayakan hidupmu padaku?" Dan perkataan Takemichi ini membawa ke penghujung video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Berikan like, komen, dan subscribe kalian, karena di video selanjutnya kita akan membahas anime Tokyo Revenger ini lebih dalam lagi. Semoga terhibur dan salam editor movie.